Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mau eh, saya mau ajarin gitu ya. Kita lanjutin tentang gimana sih ngoprek-ngoprek Canva gitu ya. Mungkin sebelum kita tahu ada Canva gitu, Bapak Ibu sekalian, eh, untuk bikin desain gitu ya, seperti ini contohnya ya. Nah ini menurut Bapak Ibu ini desain ini, ya Bapak Ibu sekalian, jadi desain ini tuh, saya nggak bikin dari awal, dari nol. Tapi desain ini dibuat menggunakan template yang ada di Canva. Jadi Bapak Ibu sekalian, di desain ini, saya hanya mengganti beberapa elemen. Saya hanya mengganti beberapa, apa namanya, komponen di desain ini. Salah satunya yang saya ganti ini cuma saya ganti tulisannya, lalu latar belakangnya, gambar latar belakangnya saya ganti, lalu gambar di depannya saya ganti. Tapi selain itu, efek-efeknya dan lain-lain ini saya nggak ganti, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita berpikir untuk membuat suatu desain itu sulit, itu, enggak juga ya sebenarnya. Kenapa? Karena ada template gitu ya. Jadi di pertemuan hari ini, kita akan belajar dulu nih, bagaimana sih cara menggunakan template di Canva ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi ini tuh nggak, saya nggak bikin dari nol, tapi dari template sebuah Canva. Baik, langsung aja Bapak Ibu sekalian, ini saya buka dulu Canva-nya. Mana ya? Oke, ini Canva-nya saya buka. Jadi ini saya mau kasih tahu bahwa yang template yang tadi ini saya bikinnya pakai template yang ada di Canva. Oke. Nah, sembari nunggu nih Bapak Ibu sekalian juga boleh loh untuk eh, coba buka Canva-nya ya. Gitu. Nah, ini saya coba tunjukin dulu nih yang saya udah bikin. Mana ya? Nih. Oke, cek suaranya masuk Bapak Ibu. Oke, sorry ya. Nah, ini saya buat menggunakan template yang ada di Canva, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk apa ya, untuk mendesain dari nol gitu ya. Sorry. Kalau mendesain dari nol kan kayak gini nih. Jadi kita dengan menggunakan Canva, kita nggak perlu mendesain dari nol ya, Bapak Ibu sekalian. Nih, ini kalau dari nol kayak gini ya, putih polos. Tapi karena ada template, kita nggak perlu capek bikin dari nol dan itu nggak susah ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kita tinggal mengganti elemen-elemen atau aset-aset yang ada di dalamnya gitu.
Oke, jadi hari ini saya mau sharing ke Bapak Ibu semuanya, gimana sih caranya menggunakan template yang ada di Canva nih, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu mungkin yang punya bisnis sendiri atau untuk HDI gitu ya, untuk mau bikin konten sendiri gitu, Bapak Ibu sekalian, ini bisa banget pakai Canva. Gitu. Nah, caranya gimana sih untuk memanfaatkan template yang ada di Canva? Ini gampang banget ya, Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar gampang gitu ya. Nah, pertanyaannya saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu. Saya mau menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, semisal Bapak Ibu mau bikin konten menggunakan Canva. Konten Bapak Ibu itu jenisnya konten apa nih? Kalau saya boleh tahu. Jadi nanti kita coba praktekkan di sini ya. Boleh di kolom chat ya. Kontennya konten apa? Contoh kontennya gitu ya. Bisa soft selling, bisa hard selling ya, benar-benar menampilkan produk atau yang lainnya. Atau Bapak Ibu mau bikin apa namanya? Training gitu ya. Mau isi training BOS misalnya gitu ya, bisnis, atau mau ada Zoom Business Opportunity Sharing. Itu kan perlu flyernya ya. Nah, ini bisa juga menggunakan Canva. Nah, sekarang saya mau apa namanya? Saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba dipilih deh salah satu di antaranya ya. Konten soft selling, konten untuk produk ya, menampilkan produk, atau membuat flyer Zoom acara. Nih Bapak Ibu butuhnya yang mana nih di antara ketiganya? Boleh di kolom chat ya, baru nanti saya mulai. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu aja. Gimana? Dipilih salah satu ya, Bapak Ibu sekalian. Soft selling, konten soft selling, memberikan informasi gitu ya, tips dan lain sebagainya. Konten yang menampilkan produk atau flyer acara Zoom meeting nih, Bapak Ibu, atau acara offline Bapak. Mau Airin gimana? Soft selling, Bu Junita, oke. Yang lain? Oke, kita coba pakai soft selling ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, soft selling ini, Bapak Ibu sekalian, soft selling kan lebih ke tips ya. Bagaimana sih kita memberikan tips kepada orang-orang gitu ya, sebuah konten gitu. Nah, ini kita coba ya. Tadi ini temanya soft selling. Caranya gimana? Pertama kita tentuin dulu konten kita maunya ditaruh di mana. Ditaruhnya di story Instagram atau story WhatsApp atau di feeds-nya nih Bu Junita atau yang lain, Bapak Ibu yang lain. Kalau WhatsApp, Mas? WhatsApp, story WhatsApp ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Jadi ini kenapa saya tanya? Karena kita mau menyesuaikan ukurannya gitu ya. Jadi di di Canva, kita pilih yang paling atas, Bapak Ibu sekalian, itu ada tulisan media sosial. Ini ya. Ya, kelihatan ya. Kita klik di situ, lalu kita pilih kita mau bikin konten apa nih? Konten Instagram, kiriman Facebook, story Instagram, kisah Anda, dan lain-lain. Ini boleh banget. Status WhatsApp juga ada gitu ya. Ya, oke. Bu Junita tadi usul status WhatsApp ya. Kita coba pakai status WhatsApp. Dipilih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Status WhatsApp, klik lihat semua. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini konten soft selling yang kita bisa pakai apa nih? Ini banyak gitu ya. Kita ada dua cara untuk mencari template
yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu ya. Cara yang pertama ya udah kita bisa scroll aja ke bawah, cari template yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Semisal ini soft selling-nya ini kan sebentar lagi bulan Ramadan ya. Nah, ini bisa aja soft selling-nya Bapak Ibu bisa coba eh, kasih rekomendasi makanan buka puasa yang enak gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa pakai beberapa nih. Ini ada promo spesial Ramadan, ini bisa kita ganti ya, gitu. Entah ada atau di sini itu bisa ya. Caranya Bapak Ibu bisa scroll aja ke bawah, cari template yang memang kira-kira eh, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya gitu. Ya. Ini saya keklik ya, sorry. Nah, ini note ya, ini bisa kita pakai. Nah, ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa pakai cara pertama kita bisa scroll ke bawah untuk mencari template yang paling sesuai. Cara kedua, Bapak Ibu sekalian, kita bisa loh cari di sini tips gitu ya. Status WhatsApp tips kita cari ya. Nah, kalau kita cara yang kedua kita menggunakan itu ya kolom search ya, fitur search yang ada di Canva. Nah, dengan seperti ini kita bisa dapat banyak rekomendasi yang sesuai dengan keyword atau kata kunci yang kita ketik gitu ya. Ini kan saya tulisnya status WhatsApp tips. Nah, di sini ada nih eh, apa namanya story-story template-template eh, yang isinya tips-tips gitu ya, yang bisa kita pakai dengan tips. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal tinggal dipilih aja nih yang paling sesuai kira-kira yang mana gitu. Nah, ini kita pilih template-nya. Nah, tantangannya kalau menggunakan template adalah kita harus nggak boleh gampang capek untuk nyari template. Kenapa? Karena eh, kadang untuk mencari template tuh kita harus scroll juga ke bawah yang cukup jauh gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu. Nah, ini saya bisa lihat di sini ya. Ini menurut saya bagus ya karena ini tipsnya udah seperti poin-poin gitu. Ya, tinggal kita pilih template yang menurut kita sesuai, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kelihatan kan? Gitu. Kamu tidak percaya diri, ini tips buat kamu biar makin percaya diri tampil di depan umum. Gitu. Ini template yang bisa dipakai. Nah, tentunya isinya ini harus Bapak Ibu sendiri nih yang yang punya ide. Nggak boleh nih dari Canva udah ada isinya tapi kita nggak ubah gitu, jangan ya, karena ini punya orang ya, walaupun ini template gratis tapi isi di dalamnya ini punya orang, jadi jangan kita plek-plek gini pakai gitu ya. Nah, ini kita udah ketemu nih template-nya udah ketemu Bapak Ibu. Sekarang PR-nya adalah isi kontennya nih. Saya pengen Bapak Ibu salah satu boleh di open mic, kira-kira ada yang punya ide konten apa nggak nih yang mau dikasih? Ini tentang tips ya, bebas tips apa aja. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh di open mic aja, kira-kira kontennya apa nih tentang tips ya. Ini biasanya ibu-ibu punya banyak tips nih, apapun ya selain dari konten yang ini. Boleh? Siapa yang mau ngasih ngasih ide kontennya apa ya? Silakan Bapak Ibu.
Ya, ini eh, ini kontennya saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, gitu. Oke, ada Bapak Ibu kalian? Oke, kalau nggak ada, saya bikin ya. Jadi di sini saya ada ini Bapak Ibu sekalian, saya ada info nih, tips menjalani isoman di rumah. Ini saya ambil dari apa namanya, dari web ya. Jadi kita pakai ini aja. Oke. Atau Bapak Ibu sebelum saya buka di sini, sebelum saya lanjut, ada yang mau kasih tips apa gitu? Yang mungkin punya, silakan aja loh. Cek, halo Bapak Ibu. Halo Mas. Oh ya. Nah ini tipsnya, tips menjalani isoman aja ya kita ya. Oke, nah ini saya coba bikin. Ini gambarnya masih tertampil kan ya? Enggak ada Mas. Oh nggak ada, sorry. Mm. Saya share ulang deh. Jadi tipsnya ini tips isoman ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya dapat dari Allianz. Nih. Oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, ini saya dapat tips. Ini gimana cara cara menggunakan kan kita udah pilih template-nya. Cara ngeditnya gimana? Gampang banget Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal pilih bagian mana yang mau diganti ya. Karena di sini tuh bagiannya terpisah ya, sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini menurut Bapak Ibu yang harus diganti bagian yang mana nih? Tentunya bagian judulnya ya. Jadi di sini ada 2 font dia. Ya. Nah, di sini kan kita tentang isoman gitu ya. Jadi kita apa namanya? Kita coba ganti gitu ya. Misalkan di sini kita coba buat kalimatnya yang agak ini ya, yang agak tidak mainstream. Aduh. Gitu ya. Nah, di sini kamu sedang positif. Kamu sedang positif COVID-19 gitu ya. Nah, ini udah kita ganti Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, tugas kita adalah nih, kira-kira dengan, sorry, kamu sedangnya di sini aja. Nah, kira-kira kalau kayak gini, Bapak Ibu sekalian, terbaca nggak sih? Kan nggak terbaca ya. Lah, kalau nggak terbaca, kita kurangi ukuran fontnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita kurangin ukuran fontnya, gitu ya. Semisal kayak gini. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, ini fontnya cocok nggak dipakai untuk sedang positif COVID gitu? Menurut Bapak Ibu gimana? Jenis fontnya cocok nggak nih kalau pakai font yang ini? Kurang kayaknya Mas ya. Kurang ya, karena kok positif COVID fontnya kayaknya terlalu indah gitu ya untuk hal Iya. yang apa namanya, hal yang istilahnya ini kan musibah gitu ya Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu di sini kalau font yang nggak sesuai, tugas kita adalah harus kreatif ya Bapak Ibu. Kita harus ganti fontnya. Jadi di sini kita nggak usah pakai fontnya. Nah ini fontnya juga cukup bagus ya. Jadi kita taruh aja di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, waduh, kamu sedang positif COVID-19 gitu. Jadi nah, jadi di sini kita juga harus main apa ya? Kita harus punya feeling ya. Kira-kira fontnya bagus apa enggak gitu. Oke, waduh, kamu sedang positif COVID-19 gitu. Nah, di sini ini kita juga udah kita cukup ganti font ini aja ya. Untuk tata letak sebenarnya nggak perlu diganti-ganti lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal ikutin template-nya aja. Nah, lalu yang kedua yang kita ganti apa nih? Tentu tulisannya dulu ya semua. Ini tinggal kita ganti. Ini dia tips buat kamu. Ini dia tips buat kamu. Sorry, ini agak susah ya. Tips buat kamu yang sedang isolasi mandiri. Gitu. Nah, gini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dengan adanya template, kita tinggal mengganti kalimat-kalimat yang ada. Itu ya. Nah, kalau sudah diganti Bapak Ibu sekalian, oh enggak. Oke. Kalau fontnya udah diganti, ini kurang lurus ya. Ini dia tips buat kamu yang sedang isolasi mandiri. Nah, ini tinggal kita cari di sumber. Nah, ini saya dapat nih dari internet, Bapak Ibu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ya, di sini ada banyak. Di sini ada 8. Jadi mungkin yang kita pakai 6 diantaranya aja ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama adalah ini. Kamar harus terpisah dan punya jendela. Oke, ini kita ganti ya. Tinggal kita ganti satu persatu Bapak Ibu sekalian, ya. Kita pilih lalu kita klik sunting. Nah, di sini dia udah langsung. Gunakan kamar terpisah dan memiliki jendela atau ventilasi. Tuh. Nah, kalau ini kan kurang panjang ya, jadi kita bisa panjangin. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya menjaga makanan dengan gizi seimbang. Nah, ini kita ganti lagi tulisannya ke bawah ya. Makanan dengan gizi seimbang. Oke. Lanjut lagi. Berjemur dan olahraga. Kita ke bawah lagi terus. Ya. Kita ganti satu-satu sampai selesai. Berjemur dan olahraga. Ya, ini penting. Menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental. Moodnya harus dijaga ya kalau orang lagi isoman ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita kalau bisa dirapihin ya, jangan dibiarkan tidak rapih. Lalu berkonsultasi dengan dokter lewat telemedicine, lewat aplikasi ya. Konsultasi dengan dokter via aplikasi gitu aja. Pantau saturasi oksigen tubuh. Nah, ini yang terakhir nih. Pantau saturasi oksigen, suhu tubuh, dan
kesulitan dan cara bernafas gitu ya. Bernafas. Gitu. Oke, kalau sudah, ini kan masih belum rapi ya. Kita rapihin Bapak Ibu sekalian. Ya, serapi mungkin. Oke. Semisal udah. Nah, ini udah selesai nih Bapak Ibu. Tips-tipsnya udah ada ya. Nah, setelah tips-tipsnya udah ada, kira-kira apa lagi yang perlu diganti nih Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa nih? Nah, menurut Bapak Ibu, kalau dari sini gambarnya sudah cocok belum ya? Gambarnya belum cocok, Mas. Ya, harusnya gambarnya apa, Bu? Gambarnya yang sedang pakai masker kali ya. Ya, atau orang sakit kali ya, Bu ya? Orang sakit. Oke. Nah, karena gambarnya ini kurang cocok, jadi gambarnya kita coba hapus ya. Jadi karena gambarnya kurang cocok, ini kita coba hapus Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dengan informasi yang diberikan. Ya, ini kan meja ini dihapus juga. Jadi kita tambahin gambar. Cara tambahin gambar gimana nih? Udah. Ya, di pojok kiri bawah itu ada tanda tambah ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bisa diklik Bapak Ibu. Pojok kiri bawah. Tanda tambahnya diklik ya. Kita mau cari apa sih? Gambar ya. Berarti kita ke elemen. Nah, ini ibu-ibu, Bapak Ibu mau gambarnya bentuknya apa? Foto atau seperti kartun nih, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini boleh ya, bebas ya, bisa salah satu antara foto atau kartun. Kalau saya prefer ke kartun, kita coba kartun dulu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita pilih grafis, ya. Lalu kita cari flu gitu ya, flu. Nah, banyak ya Bapak Ibu. Jadi di Canva tuh enaknya udah tersedia nih banyak banget grafis gambar-gambar yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini tinggal kita pilih aja nih kira-kira yang cocok. Nah, karena ini gratis, saya nggak bisa pakai yang ada tulisan pro-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pilih yang kira-kira bagus tapi juga gratis gitu ya. Nah, ini yang banyak ya. Jadi keuntungannya kalau pro, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat gambarnya tuh udah bagus-bagus ya, Bapak Ibu. Nih, ini sebenarnya cocok banget nih yang orang lagi duduk, cuman dia pro dan saya nggak bisa pakai gitu. Nah, kita coba cari dulu yang gratis, gambarnya flu. Nah, semisal kita pakai yang ini ya, ini cukup bagus. Nah, ini tinggal kita atur Bapak Ibu sekalian, maunya di mana nih penempatannya, ya. Oke, ini juga harus pas ya Bapak Ibu sekalian. Oke, misal gini. Yang penting nggak nabrak sama tulisan. Oke, misal udah nih, udah jadi tulisannya di sini. Nah, untuk gambar karena informasinya ini kan kayak hampir nutupin ya, gambarnya hampir nutupin informasi yang ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaiknya Bapak Ibu gambarnya bisa kita geser atau gambarnya bisa kita pindahin ke belakang, ke layer, ke urutan yang belakang. Jadi dia ada di belakang tulisan nanti. Caranya gimana? Kita coba geser Bapak Ibu sekalian ke posisi ya. Ini ada posisi nih ya. Ini ada posisi, tulisan posisi di bawah tuh diklik Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau udah ada, kita taruh mana? Kita taruh ke belakang. Jadi ke belakang layer. Nah, jadi sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Ya, sesimpel itu
kalau Bapak Ibu mau nambahin lagi yang lain, silakan gitu ya. Tambahan-tambahannya. Cuma simpelnya tuh kayak gini, untuk membuat sebuah template, memanfaatkan sebuah template yang ada di Canva, kita tinggal edit-edit sedikit aja. Ya, Bapak Ibu kalian. Misalkan Pak. ini kayaknya kurang nih. Ya, Mang Fahri. Tulisannya Mandiro. Mestinya Mandiri itu. Oh, sorry, typo ya. Mana? Oh iya. Yang isolasi itu Mandiro. mestinya Mandiri. Iya, makasih Mang Fahri jadi diingetin ya. Iya, typo. Oke. Nah, ini ya, ini penting juga Bapak Ibu. Terima kasih nih Mang Fahri. Jadi jangan sampai juga ada yang typo ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti jadi jelek, kita udah bikin bagus-bagus, tapi ternyata tulisannya salah ketik gitu, jadi kurang bagus. Nah ini simpelnya seperti ini Bapak Ibu boleh tambahkan sesuai kreativitas, kaitkan antara gambar dengan tulisan gitu ya. Ini kan COVID-19, berarti mungkin kita bisa tambahin virus-virusnya ya. Nah di sini kita coba klik aja virus gitu ya. Nanti akan ada akan ada gambar-gambar virusnya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau di Canva memang sesuai dengan jaringan yang kita punya. Jadi kalau jaringan kita kurang baik, dia agak lama gitu ya. Virus nggak ada ya. Ini ada nih virus corona gitu ya. Oh dokter jadinya ya. Virus aja coba. Nah, banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai, kira-kira pakainya yang mana? Bebas. Yang kelihatan bagus ya. Semisal ini ya, kayaknya virusnya jahat nih. Ini bisa kita tambahin di sini. Nah, untuk elemen-elemen kecil gini, Bapak Ibu, jangan hanya menggunakan satu ya. Jadi kalau kita udah pakai gini, ya ini kan udah kelihatan gitu ya. Seakan-akan tuh dia pengen nyerang gitu ya. Tapi jangan cuma satu, karena kan virus tuh pada dasarnya banyak gitu ya. Oh, sorry. Nah, virus tuh pada dasarnya kan banyak dia. Nah, jadi di sini kita bisa duplikat aja Bapak Ibu. Kita duplikat, ya, kita kecilin dikit, ya, biar kelihatan agak nggak menuhin tempat juga gitu ya. Dikit. Ya minimal 3 ya Bapak Ibu kalau bikin virus gini. Jadi kelihatan ya kayak gitu. Nah ini sudah jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi sesimpel itu menggunakan template yang ada di Canva. Kenapa? Karena ya udah Canva sudah menyediakan desain yang desain yang bagus gitu ya, template yang bagus, kita cuma tinggal ganti-ganti tulisannya atau gambarnya sedikit kita ganti gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu kurang lebih. Kalau Bapak Ibu mau kasih identitas juga boleh gitu ya. Kalau nggak salah tuh saya kemarin udah coba. Semisal ini ya, kita masukin HDI, logo HDI kita masukin. Ini Bapak Ibu bebas ya, mau masukin WhatsApp gitu, itu juga boleh ya. Kontak WhatsApp di atas tuh boleh. Gitu. Semisal saya di sini. Halo, Oke, Mas terus Iman. ya, Maaf, Pak. Iya. Saya kurang nyimak yang di bagian mengganti gambar tadi. Oke. Itu pas mau ganti gambar orang yang lagi sakit flu itu kemana, Mas? Oke, Bu. Ini untuk nyari gambarnya ya, Bu ya? Tadi saya pencet-pencet, saya coba di Iya. Oke. pencet apa kok nggak keluar pilihan gambarnya. Orangnya ya. Oke. Caranya Bu Vivi di bagian pojok kiri bawah ada tanda plus, ada tanda tambah. Itu Ya, kita klik. Iya. Terus?
Lalu kita pilih elemen, Bu. Sorry. Oh iya. Tadi kok nggak Ah. muncul nih. Iya, gitu. Kalau kita pilih elemen, itu tampilan awalnya nanti kayak gini. Sorry, ini agak lama, sorry ya. Oh iya. Kayak gini, jadi banyak. Oh, iya, Makanya iya. tadi saya bilang, Bapak Ibu mau perlunya apa nih? Grafis kah atau foto? Jadi kita bisa pilih salah satunya. Kalau grafis, yaudah kita pilih di lihat semua. Di lurusannya grafis, kita pilih lihat semua. Lalu kita coba cari di sini dengan kata kunci. Tadi ya, kata kuncinya flu. Atau bisa juga sakit ya, sick. Sick, gitu ya. Nah, ini juga banyak ya. Gitu. Nanti Oh banyak. Iya, seperti itu Bu Vivi. iya. Sama yang tadi virus juga di elemen ya berarti ya. Benar, di elemen, di grafis. Virus, gitu. Jadi cara masukinnya gitu, ada tanda tambah di bawah. Oh iya. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Sama-sama, Bu. Oke. Misalkan Bapak Ibu mau masukin nomor, kalau di status WhatsApp kan udah ada di WhatsApp gitu ya. Cuman misalkan mau dipakai juga di story Instagram. Ini boleh Bapak Ibu masukin nomor WhatsApp Ibu ya. Ini kita cari logo WhatsApp. Ya, ini udah dapat nih ya. Masukin, tinggal diletakkan di posisinya di mana nih maunya gitu ya. Sarannya kalau kontak person ini biasanya ada di bawah ya Bapak Ibu. Gitu, di bawah sini. Lalu nanti tinggal ditulis. Ya. Ini biar gampang kita copy aja dari sini ya. Kita copy. Oke, kita copy. Ini tinggal diganti nomor Bapak Ibu gitu ya. Misalkan apa nih? Nomornya 08111 ya 081116608 gitu ya. Misalkan gitu. Udah, ini tinggal kita taruh di bawah. Kalau semisal gambar ini mau ditaruh juga di mana Bapak Ibu, ditaruh di story IG gitu. Ya. Ukuran fontnya digedein. Oke. Nah, ini udah jadi ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diatur sedemikian rupa gimana caranya biar bagus gitu. Mau ditambahin logo sendiri juga boleh kalau ada. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu cara menggunakan template yang ada di Canva. Sesimpel itu dan semudah itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, kita tinggal save aja, kita unduh. Ya. Misalkan PNG katanya, kita bisa ganti, maunya pakai JPEG. Udah saya JPEG. Tapi JPEG lebih terang warnanya. Saya unduh. Ya. Sudah Bapak Ibu sekalian. Nanti kita tunggu aja. Oke. Udah nih ya. Nah, di Canva kerennya lagi kalau kita udah selesai kita udah selesai bikin, ini dia bisa mau langsung sharing nggak? Oh, bisa loh. Misalkan saya sharing ke Fast Track Mentoring Group gitu ya. Nah, jadi gambarnya bisa langsung kita sharing ya ke sini Bapak Ibu sekalian. Kita kirim juga ke status WhatsApp misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ternyata sesimpel itu ya cara menggunakan template di Canva. Kita tinggal ganti tulisannya. Kalau gambarnya perlu diganti, kita ganti. Kalau nggak perlu diganti, ya nggak apa-apa, nggak usah. Gitu. Dan kalau mau nambahin elemen yang lain itu gampang. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian untuk workshop-nya untuk hari ini. Terima kasih banyak udah dengerin ya, udah join pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang
kurang-kurang ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, setelah ini ada yang mau ditanyakan nggak nih Bapak Ibu? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ini udah ada ya, nanti ada kok di galeri kita, di galeri di Canva nih ya. Tuh, ada. Tinggal kita share. Ya, jadi Bapak Ibu hanya perlu cari info, kalau mau tips gitu ya, cari infonya, cari isinya, isi kontennya, lalu tinggal cari template ke mana? Ke Canva gitu, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nggak ada ya, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja untuk sharing Canva pada hari ini. Ini Bapak Ibu silakan dicoba di rumah ya. Setelah ini, step by step-nya Bapak Ibu sekalian, gampang ya. Tinggal cari template-nya, mau apa, lalu tinggal diganti-ganti. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah join pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada kesalahan kata ataupun kecepatan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih Mas Iwan.